Bertemu lagi dengan Ibu di video yang ketiga, masih tentang penyimpangan sosial. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang jenis-jenis penyimpangan sosial, dilihat dari berbagai sudut pandang ya nanti. Nah, yang pertama kita lihat jenis penyimpangan sosial dilihat dari frekuensi atau intensitasnya. Kalau berbicara tentang frekuensi atau intensitas, berarti kita berbicara tentang seberapa sering gitu ya penyimpangan ini dilakukan. Nah, ada penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Nah, penyimpangan primer itu penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang dan itu bukan jadi gaya hidupnya dia. Jadi maksudnya anaknya memang baik, tapi pernahlah sekali-kali dia tuh kesiangan gitu, atau misalnya lupa mengerjakan PR gitu ya. Tuh contohnya yang penyimpangan primer. Dan si penyimpangan primer ini masih diterima oleh masyarakat gitu, karena dampaknya pun tidak terlalu besar dan hanya untuk merugikan dirinya sendiri saja sebenarnya gitu kan ya. Nah, selanjutnya kalau bedanya dengan yang sekunder, kalau sekunder itu penyimpangan yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi oleh masyarakat. Jadi penyimpangan ini tuh sudah jadi gaya hidup si orang yang menyimpangnya. Dia misalnya suka mabok-mabokan, dia suka judi, terus dia suka melecehkan dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini cenderung merugikan orang lain dan yang dilakukannya atau diperbuatnya juga sudah di luar batas toleransi, sudah sangat melanggar nilai dan norma. Maka penyimpangan tersebut kita sebut dengan penyimpangan sekunder gitu ya. Lanjut lagi nih. Selanjutnya ada penyimpangan sosial dilihat dari jumlah pelaku. Dilihat dari jumlah pelaku, penyimpangan sosial ini ada dua. Tentunya ada yang individu, ada yang kelompok. Nah, kalau yang individu itu dilakukan hanya oleh satu orang saja gitu, individu. Biasanya ini macam-macamnya itu ada pembangkang, terus pembandel gitu ya. Terus ada lagi orang munafik dan sebagainya gitu. Nah, yang dilakukan oleh individu. Sedangkan kalau penyimpangan kelompok itu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh banyak orang atau kelompok tertentu. Misalnya nih di Indonesia, khususnya maksudnya untuk umat Islam, ada kelompok-kelompok yang itu tuh alirannya berbeda dengan Islam yang sebenarnya gitu. Nah, kelompok tersebut itu bisa kita sebut sebagai kelompok yang menyimpang gitu ya. Selanjutnya dilihat dari sifatnya. Penyimpangan ini sifatnya ada yang positif dan ada juga yang negatif. Nah, penyimpangan yang positif itu seperti yang di video sebelumnya sudah Ibu jelaskan, bahwa penyimpangan yang membawa dampak yang baik, membawa perubahan, membawa inovasi gitu ya. Jadi menyimpang itu sebenarnya tidak melulu orang yang berbuat kejelekan gitu. Ada juga penyimpangan baik. Penyimpangan yang positif tadi itu bisa terjadi seperti misalnya adanya inovasi, ada menemukan cara-cara baru. Misalnya kalian belajar matematika nih, yang biasanya diajarkan oleh ibu guru dengan rumus jalannya begitu. Nah, tapi karena kalian itu punya kreativitas misalnya, menemukan nih, wah cara cepat untuk menghitung gitu ya. Nah, berarti kalian itu bisa dianggap sebagai menyimpang gitu dari cara yang ditetapkan oleh guru. Tapi penyimpangan itu positif karena membuat kalian itu bisa lebih mudah mengerjakan soal-soal untuk ke lomba misalnya, karena membutuhkan waktu yang cepat seperti itu misalnya ya contohnya. Selanjutnya ada penyimpangan yang negatif. Penyimpangan yang negatif sudah barang tentu adalah penyimpangan yang menimbulkan dampak negatif yang tidak diterima gitu ya oleh masyarakat. Nah, ini tuh mengganggu sistem sosial. Jadi asalnya masyarakatnya aman, tentram, tertib, tiba-tiba banyak begal, banyak pencuri motor. Nah, itu penyimpangan yang negatif karena meresahkan masyarakat. Oke, selanjutnya juga ada penyimpangan yang kita lihat dari skalanya. Ada yang penyimpangan bersifat situasional dan ada penyimpangan sistematik. Penyimpangan situasional itu berdasarkan desakan aja gitu. Jadi misalnya terpaksa nih gara-gara melihat anaknya kelaparan gitu, dia terpaksa deh untuk mencuri gitu atau merampok gitu ya. Nah, tapi kalau yang sistematik ini biasanya ini tuh kejahatan yang terorganisir. Nanti dari bentuk-bentuk kejahatan ini bisa nyambung juga nih sama materi kriminalitas kalian di kelas 2 nanti. Jadi di kriminalitas juga ada tuh yang tentang misalnya kejahatan kerah putih gitu ya, terorganisasi, terencana, kayak misalnya perdagangan manusia gitu dan sebagainya. Itu contoh dari penyimpangan sosial berdasarkan skala yang tadi sistematik gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir dilihat dari ruang lingkupnya. Nah, lihat dari ruang lingkupnya, penyimpangan sosial ini
ada dua, ada yang dalam ruang lingkup keluarga karena unit terkecil masyarakat adalah keluarga, dan ada juga yang dari ruang lingkupnya secara besar gitu ya, yaitu di masyarakat gitu. Oke, selanjutnya kan kita ketahui, kita cari tahu apa aja sih bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Nah, bentuk-bentuk penyimpangan sosial ini macam-macam. Bisa misalnya penyimpangan seksual, kriminalitas, terus penyimpangan gaya hidup. Nah, kalau penyimpangan gaya hidup tuh kayak tadi tuh anak pang gitu kan, dengan stylenya sendiri. Oke, kita terakhir akan membahas tentang dampak dari penyimpangan sosial. Dampak penyimpangan sosial ini tentunya ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah, kalau yang positif dan negatif ini juga akan terbagi lagi nih. Ada yang berdasarkan psikologis, ada yang dampaknya itu ekonomis, dan ada yang dampaknya tuh dampak sosial gitu ya. Nah, dampak positif ini tentunya adalah penyimpangan-penyimpangan yang dianggap baik. Misalnya, dengan adanya penyimpangan itu atau perilaku mungkin yang tidak sesuai itu akan mengklarifikasi batas-batas nilai moral atau norma, seperti yang tadi kata Pak Durkheim ya, bahwa itu tuh untuk menguji ini sanksinya bisa diterapkan dengan baik enggak, sesuai enggak gitu ya dengan adanya penyimpangan itu gitu, dan sejauh mana masyarakat itu bisa menerima nilai gitu ya. Selanjutnya adalah menguatkan keutuhan kelompok. Nah, ternyata kelompok-kelompok tadi yang subkultur kebudayaan menyimpang itu kan biasanya dalam satu masyarakat ada kelompok yang dia punya nilai sendiri dibanding nilai-nilai umum. Nah, nilai-nilai yang dianut kelompok tersebut itu bisa jadi menguatkan justru kelompok tersebut gitu ya, menguatkan sesama anggota kelompoknya untuk tetap solid. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya yang positif tentunya mendorong perubahan sosial yang seperti sudah Ibu jelaskan di materi konformitas video ke-1, bahwa di masyarakat modern penyimpangan sosial itu malah mendorong untuk perubahan dalam masyarakat gitu ya, karena kalau kita inovatif, kita kreatif, pasti bakal ada perubahan-perubahan, dan itu bagus untuk kemajuan di masyarakat modern seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke dampak yang negatif dulu. Dampak negatifnya itu pertama, pasti terkucilkan. Orang yang berperilaku menyimpang itu akan dikucilkan oleh lingkungannya. Dibully, dikomentari netizen kalau di internet gitu kan ya, dikata-katain dan sebagainya. Yang kedua adalah terganggunya perkembangan jiwa. Pastinya dong, siapa yang di sini masih sering insecure, masih sering banget gitu ngerasa kayaknya aku tuh kalau di komen sedikit langsung down gitu dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh dari orang yang menyimpang. Orang yang berbeda pasti kan bakal dihujat gitu ya, dan itu akan mempengaruhi ke kondisi psikologisnya. Selanjutnya adalah rasa bersalah. Tentunya sebagai manusia gitu ya, manusia itu kan diciptakan tidak hanya untuk kejelekannya aja, pasti ada kebaikannya. Di dalam hati kecil orang yang menyimpang itu pasti merasa bersalah akan perbuatannya, karena ada yang tadi tuh menyimpang itu karena terpaksa ya, menurut Robert Camerton tadi. Menyimpang itu karena dia tidak bisa menyesuaikan diri dan tidak tahu bagaimana caranya gitu untuk memenuhi kebutuhan hidup misalnya ya, kalau dari segi ekonomi terpaksa, jadi adalah rasa bersalah. Dan selanjutnya adalah pudarnya nilai dan norma. Kalau semakin banyak di suatu negara, suatu masyarakat orang yang menyimpang, itu adalah indikator bahwa nilai dan norma sudah tidak menjadi sesuatu yang berharga lagi gitu. Nah, selanjutnya adalah kriminalitas. Perilaku menyimpang yang kecil, yang mungkin tadi primer ya, masih ditoleransi, jika terus-terus dilakukan, itu akan menjadi besar. Kan dosa kecil juga kalau dilakukan terus-menerus bisa jadi dosa besar. Nah, seperti itu. Jadi, dari penyimpangan, dia akan bisa juga menjadi sebuah kriminalitas gitu ya, yang lebih parah lagi dibanding penyimpangan gitu ya, yang kecil tadi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah terganggunya keseimbangan sosial. Pastinya dong ketika masyarakat yang asalnya adem ayem, tentram, tidak ada yang melanggar, tidak ada yang mencuri, tiba-tiba sekarang banyak yang membegal, banyak yang mencuri motor gitu kan. Nah, itu adalah salah satu dampak negatif. Dari dampak positif dan negatif itu, kalian pasti bisa kok mengelompokkan mana yang dampak psikologis, mana dampak ekonomi, dan mana dampak sosial. Kalau dampak psikologis tadi, seperti misalnya terganggunya perkembangan jiwa, rasa bersalah, terkucilkan, dan sebagainya. Terus kalau yang sosial tadi, pudarnya nilai norma, terus juga
ketidakseimbangan sosial gitu ya, ketidaktertiban. Dan untuk yang ekonomi tadi misalnya ada kriminalitas gitu ya, terus mungkin juga karena dia itu seperti misalnya contoh orang yang sudah masuk penjara, dia sudah dilabeli. Ingat tadi dari teorinya Edwin M. Lemert bahwa orang yang sudah dilabeli biasanya dia akan sulit mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat. Makanya kalau yang udah pernah masuk penjara gitu ya, udah pernah kena kasus, biasanya susah cari kerja. Nah itu dia dampak ekonomi dari si penyimpangan sosial. Dampak ekonominya dia jadi nggak punya penghasilan deh gitu. Oke, untuk penanggulangan dari penyimpangan sosial ini nanti akan kita bahas di pengendalian sosial. Tapi spoilernya adalah penanggulangan penyimpangan sosial ini bisa kita lakukan dengan menggunakan sanksi yang tegas, menerapkan sanksi yang tegas tuh. Yang kata Travis Hirschi bahwa kita tuh harus menerapkan tuh teori sosial kontrol supaya orang-orang itu nurut sama aturan. Secara sanksi kita bisa ada sanksi fisik, ada yang digebukin, copet langsung digebukin di tempat. Terus yang kedua adalah sanksi psikologis, tadi dikucilkan. Yang ketiga adalah sanksi ekonomi ya, tadi sulit mendapatkan pekerjaan. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalian tuliskan kasus apa yang akan kalian analisis nanti untuk tugas kedua. Tuliskan nama kasusnya di kolom komentar video ini ya. Formatnya nama, kemudian kelas, dan kasus yang akan diambil atau dianalisis ya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.